bisa mati dalam keadaan kekafirannya? Ada. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi mabuk narkoba. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Jangan marah ya, saya marah. Contoh aja ini. Mereka yang terima serangan fajar ketika pilkada atau pilpres. Ya, apa NPWP nomor piro, wani piro. Ini banyak yang begini. Kita larang calon bupati, kita larang anggota DPR nyogok, tapi kita terima duitnya. Ada enggak begitu di sini? Ada, enggak usah pencitraan, ada. Malah tulis siap menerima serangan fajar. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara nyogok. Termasuk ASN yang terpilih gara-gara nyogok. Maka selama dia makan gajinya, selama itu menurut jumhur ulama, selama itu dia makan uang haram. Ini gaspol atau rem-rem? Ya gaspol bos, nanti tabrakan. Rem-rem sedikit. Banyak di antara kita, insya Allah kita tidak tergoda perempuan, insya Allah kita tidak tergoda narkoba. Tapi yang membuat kita tergoda dan bisa masih dalam keadaan kekafiran, selalu memakan uang haram. Termasuk di antaranya yang suka menerima SPJ palsu. Ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya. Semua ini. Begitu bejatnya kita sebagian bangsa Indonesia, honor ustadz pun dipotongnya. Paling tidak senang itu kalau ceramah di kantor-kantor pejabat. Lain lihat tanda tangan kita, lain pula dia kasih kita. Dia kasihnya kita kwitansi kosong. Saya kalau dikasih kwitansi kosong langsung saya tolak. Saya perjelas dulu bos, apa maksud ini kwitansi kosong? Tulis angkanya di situ. Kau kurangi nolnya, bahaya. Ya ketawa saya serius ini. Tak tahu lah saya kalau di Madura ini karena baru pertama saya di ceramah Pulau Madura ini. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Insya Allah kalau kita ceramah seperti ini, kira-kira ada nggak setan di tengah-tengah kita? Banyak. Wih, masa ada setan di tengah-tengah kita? Banyak. Setannya bukan pocong, bukan suster ngesot. Tapi apa setan yang ada tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih sini juga. Nah, padahal arwatinya lihat ke HP baru saya pakai. Orang sudah ceramah masuk. Nah itu setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu HP-nya bu, sebentar kita ya, sebentar. Saya biasa kalau ceramah tidak senang kalau ada siaran langsung. Kenapa? Ini bisa kita offside pak. Contoh, Ustadz kita Abdul Somad. Beliau ditanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Secara langsung. Beliau jawab haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur. Haram, tapi dipotong itu azan. Akhirnya yang terdengar haram main catur. Marahlah pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja.
Ya haram kalau kau membunuh Perdana Menteri. Simpan dulu handphone, simpan dulu handphonenya. Sebentar lagi kita lihat. Malah di Sulawesi saya lagi ceramah, ada ibu-ibu lagi di belakangi saya. Lagi ceramah ibu, dia membelakang. Jelas juga saya barusan dia orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya latar belakang Das Atlantik. Saya dijadikan background. Kira saya pot bunga. Simpan dulu handphonenya. Malah selesai ceramah, coba lihat ibu nanti. Selesai ceramah dikejar lagi kita tuh. Ustaz selfie dulu Ustaz. Selfie Ustaz. Ulangi Ustaz. Kabur Ustaz. Ulangi. Saya dalam hati. Biar kau ulang 5 kali. Namun kamu yang kabur. Simpan dulu handphonenya Bu ya. Bisa? Bisa? Wa qala idza bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 5. Berapa? 10. Cacat dong. Ada kaki 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, benar itu mampu dia catat? Ya silakan. Nabi tanya langsung, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Kira-kira ada yang mampu mencatat air hujan Pak? Ada? Kenapa? Kenapa tidak mampu mencatat air hujan? Terlalu banyak. Ya biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa saya hitung. Tapi ini jatuhnya bareng-bareng, jumlahnya banyak dan laju. Mana bisa kita catat? Tapi malaikat ini katakan, saya mampu mencatatnya ya Muhammad. Satu yang tidak mampu aku catat. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan depan rumah jabatan Bupati Pamakasan, lalu mereka bersalawat bareng-bareng di tempat itu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud tadi malam. Ada yang tahajud tadi malam? Ada? Pencitraan. Ada yang mampu Senin Kamis tiap pekan? Tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid? Tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh tiap tahun? Maka perbanyak amal dengan cara apa? Ketika berkumpul kita seperti ini, jangan lupa bersalawat bareng-bareng kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan salawat bareng seperti itu, Allah turunkan betapa banyak kemuliaan di tempat itu. Maka saya mau ajak salawat, boleh? Boleh? Saya mau dengar, ini orang-orang Madura yang ada di sini, mana lebih kencang suara ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya? Bisa? Bisa Ibu? Oke, kita dengar dulu, kita tanding, mana lebih kencang? Ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Oke? Nah, ibu-ibu dulu, ayo ikut Ibu. Ayo, insya Allah, Allah mencintai kita dengan bersalawat kepada Rasulullah. Jangan malu-malu, keluarkan hati, keluarkan suara untuk menyebut kekasih kita. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 5,0. Ibu-ibu diam, bapak-bapak, yuk yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan malu-malu Pak. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo, ibu-ibu diam, ayo Pak, ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. 7,5. Alhamdulillah.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang mengundang kita malam hari ini, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri dan Forkopimda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teristimewa yang kita muliakan, tuan-tuan guru, alim ulama yang insya Allah membawa keberkahan di tempat ini. Sebelum saya ceramah, saya mau tanya, sebelum lanjut saya mau tanya, Bu Ibu, berapa jumlah anaknya Nabi? Berapa Ibu? Bingung. Bapak-bapak, berapa jumlah anaknya Nabi? Bingung sampean. Ayo. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Saya kasih hadiah. Ayo, siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Jokowi. Siapa? Ayo, angkat tangan. Sini saya kasih hadiah. Ayo, sini, saya kasih hadiah. Cepat, lari. Sini. Ayo. Jangan buka Google. Ayo, cepat sedikit. Saya kasih kau hadiah. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Cepat. Sebelum jawab ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya neneknya Dasat Latif. Lain kali orang Madura kalau ditanya jangan langsung tidak tahu, jawab saja. Belum tentu mereka juga tahu. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Sayyidina Qasim. 100.000. Beda uang Ustadz dengan uang Kapolres. Mogol, matur nuwun, nggih. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ini gunanya maulid. Coba, sekarang tadi saya tanya, lebih banyak yang tidak tahu berapa jumlah anaknya Nabi. Berapa? 7. Kalau tidak ada maulid seperti ini, nanti anak-anak muda kita milenial, mereka tidak tahu sejarahnya Nabi. Mereka lebih tahu penciptanya Facebook daripada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini tujuannya maulid. Saya dari Sabang sampai Merauke maulid. Bahkan sampai ke benua Eropa, ke Amerika. Saya maulid. Sama-sama hikmahnya. Dari Sabang sampai Merauke, ke Eropa. Apa hikmahnya? Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So masalahnya bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Zaman saya kecil, saya cepat tahu sejarah Nabi. Ibu saya tuturkan, Nabi kalau tidur begini, Nabi kalau minum begini, Nabi kalau bersahabat tangan seperti ini. Kenapa? Orang tua kita dulu tahu sejarah Nabi. Saya tahu sejarah Nabi melalui lagunya ibu saya. Ada lagu saya waktu kecil, ibu saya sambil cuci piring, dia nyanyi begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa sih zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya sambil nyuci piring. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa sih nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa, Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa namanya, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Sumeneb atau Pamekasan? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupatinya atau wakil bupati? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Dari sebaik lagu saya tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Di mana Nabi lahir? Dari lagu itu kita tahu di Mekah. Di Madinah beliau hidup lama. Bapaknya siapa? Bahkan dalam kalimat tauhid, dalam sebaik lagu itu ada dalam tauhid itu. Apa itu? Siapa Allah? Pencipta langit semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Gak sarjana, bukan anggota DPR suaminya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Lagu ibu-ibu sekarang. Yo ayo. Beleng-beleng.
Putar ke kiri, no. Putarlah ke kanan, ke kanan. Apa itu membeleng-beleng? Semongko. Karena istri kita begitu toh. Semongko. Katanya majelis taklim tiap bulan dengar pengajian, 4 kali dengar pengajian. Tapi kalau olahraga, bajunya sempit, roknya sempit, di depan lah ibu-ibu. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Mana dah hancur majelis taklim kita sekarang? Ya, itu lagu. Dari lagu sebenarnya kita bisa menceritakan sejarah Nabi. Itu lagu ibu saya dulu kepada saya. Lalu sekarang lagu anak saya kepada anak saya ajarkan lagu. Anak saya namanya Ece. Ece itu panggilan perempuan bagi anak Bugis. Anak Ece, ini lagu. Hafal ini nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Bapaknya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Itu lagu. Dari situ anak saya tahu 7 anak Nabi. Pertamanya Qasim, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ada dakwah syariah di dalamnya. Sekarang anak-anak kita siapa yang ngajari ibunya? Ibunya juga yang salam aku. La panggil aku si Jaklay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dia sambunglah anaknya. Pulang-pulangku berbadan 2. Cunting dia pulang. Jadi dari lagu kita bisa mengajarkan sejarah Nabi. Nah, maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Ini banyak anak-anak sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah. Hah? Modal jenggot, celana cingkrang. Hah? Langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Bos, kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik silakan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Ini hanya alasan, ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini beda ini, bos. Tidak ini, bos. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah tak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Enggak. Berarti bapak harus pakai kurma sama gandum. Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Hancur. Ayo, Nabi dari Madinah ke Mekah umroh zaman itu pakai apa? Unta. Pakai apa? Pakai unta. Maka datanglah sampean pergi umroh naik pesawat, itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi.
Maka silakan dari Pamekasan. You pergi Mekah pakai onta 17 tahun kau dah sampai. Lupa agama cuma mati. Maka saudara-saudaraku, mari saling menghargai. Hancur su. Silakan yang mau maulid laksanakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya kemampuan kita. Yang tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Dan kalian yang tidak mau maulid, jangan mengatakan yang tidak maulid mereka sesat. Saling menghargai, aman persoalan. Ini pertama. Nah sekarang, yang kedua, saya tidak mungkin menceramai bapak-bapak, tuan-tuan tidak mungkin saya ceramai. Saya sampaikan saja beberapa sisi kehidupan Nabi yang mudah-mudahan bisa kita bawa oleh-oleh pulang ceramah. Amin, amin. Itu Nabi lahirnya zaman jahiliyah. Apakah jahiliyah itu berkaitan dengan waktu saja? Tidak. Jahiliyah itu berkaitan dengan karakter, mental, tabiat, sifat. Apa sifat jahiliyah? Satu di antara sifat jahiliyah itu. Makasih Pak Bupati. Air. Apa karakter masyarakat jahiliyah? Sombong. Di antara sekian banyak karakter jahiliyah, sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal? Belum tentu. Sampean punya duit, beli baju krokodil. Tahu krokodil? Buaya. Cap buaya. Sampean punya duit, beli itu kalau ada. Supaya harga diri kita tidak dihina orang lain. Ibu-ibu punya berlian, pakai itu berlian supaya orang tidak remehkan kita. Silakan. Tapi apa itu sombong? Kata Nabi, dua karakter sombong: menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Bapak pakai cap buaya, itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar, jadi buaya darat. Ada buaya darat di sini? Minyak Pak. Ada? Ya, Ada Pak. Tidak tahu nanti. Kata Ustadz Abdul Somad, buaya itu selama dia di laut, di air dia akan setia. Tapi jangan coba dia ke darat, dia jadi buaya darat. Nah, karakter orang sombong itu dua. Satu, nolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Pintar, baik, cerdas, baik, tapi merasa diri paling pintar, tidak baik. Benar baik, tapi merasa diri paling benar, tidak baik. Kenapa? Sombong. Dan pintu masuknya sombong, kata Nabi, ada 4. Satu, bertambahnya ilmu. Ini ulama bisa di dalamnya. Penceramah bisa di dalamnya. Setan itu ibarat pemain musik. Dia tahu gendang yang cocok untuk seseorang. Kalau orang ilmu, dia datangi dengan cara apa? Sombongnya, merasa diri paling pintar. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Saya kalau ada orang sombong sekali, hebat, merasa diri benar, sini dulu. Tolong kau terjemahkan saya artinya alif lam mim. Ada yang tahu artinya alif lam mim? Ada? Itu baru alif lam mim. Mana kau mau sombong? Kau sudah tidak tahu alif lam mim. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Pikun. Mana ada obatnya pikun sampai sekarang? Ada di Makassar. Banyak betul gelarnya Pak. Kadang-kadang gelar saya. Tapi sombong betul. Begitu mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 10 hari, kau tidak pernah lagi cium saya. Kata suami dalam hati, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya cium. Jangan sombong. Kalau Allah cabut, kau tidak bisa bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga modus Pak, mantan-mantan sudah dengar begini, besok masuk kamar pembantu, didapat sama nanya, udah sekira ibumu nak. Ingat loh. Apa yang kita bersombongkan dengan ilmu itu? 2, penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya pangkat jabatan. Anggota DPR mau sombong. Bapak jadi anggota DPR karena dipilih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Bupati mau sombong pre. 5 tahun aja bos. Kalau terpilih lagi ya 10. Kalau sudah 10 tahun biar bapak masih mau jadi bupati, tidak bisa pak. Bapak 10 tahun sudah itu lepas, mau lagi pasang lambang Garuda, dibilang orang gila. Apa yang kita mau sombongkan dengan bupati? Hah? Kepala dinas mau sombong? Bapak jadi kepala dinas karena disenang sama Pak Bupati. Biar Pak Bupati senang, kalau istrinya Bupati tidak senang, wassalam. Ayo, apa yang mau sombongkan dengan jabatan? Wassalam. Yang ketawa saya serius ini. Bupati juga ini menentukan juga Pak. Biar Pak Bupati sudah teken datangnya, ya jangan suka selingkuh ini. Nah, jangan. Jangan. Aduh. Ancar. Ketiga, apa yang Bapak mensombongkan? Kata Nabi, tambahnya apa? 1 tambah ilmu, 2 tambah jabatan, 3 tambah harta. Jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, tsunami di Palu, belajar dari Aceh, tsunami di Aceh. Sekejap saja itu Palu kemarin, tidak sampai 10 menit, rata, miskin. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Oke lah, tetap punya mobil banyak, tetap punya rumah, tetap punya deposito, punya kebun tembakau yang puluhan hektar. Tapi kalau Allah marah, dia cabut kau punya nikmat. Apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Hah? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Semua dilarang. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus dia bisa makan. Cilaka ngalah. Apa? Duitnya betul, mobilnya harga 4 miliar pak. Mobil harga 4 miliar. Baru 10 menit dalam mobil stres. Hati-hati kanan kiri. Rem. Apa yang kita mau sombongkan? Kata Nabi yang keempat penyebab datangnya sombong, bertambahnya ibadah. Yang tadinya malah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara sholat. Dianggap remeh semua orang pak. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau dasar cerita sunnah-sunnah kalau maulid, kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dengan buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Jenggot ya pak. Masya Allah. Bos, adik-adik remaja, hijrah itu bukan sekedar bicara Arab. Afwan, yasakallah, kaifahalu, kullu nafsin sa'iqatun. Bukan sekedar itu. Biar kalian ilmu tinggi, ibadah lengkap, tapi kau remehkan orang lain, bahkan kau rendahkan martabat sesamamu muslim, kau hina di hadapan Allah. Rasulullah mana pernah kita dengar meremehkan orang? Jadi orang sombong itu jahiliyah. Meskipun dia hidup di tahun 2020, dia sombong, karakter jahiliyah ada pada dirinya. Jadi jahiliyah itu bukan tahun sebelum Nabi lahir. Sekarang pun kalau kamu jahiliyah, sombong, nanggap remeh orang lain, nolak kebenaran, kalian masyarakat jahiliyah. Maka hadir agama menghilangkan kesombongan itu. Kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan. Satu di antara teman setan, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya ibadah sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum, kalau dia punya jabatan, punya duit, punya harta, punya kekuasaan, dia sombong. Orang masih bilang, ya maklumlah dia bupati. Ada jabatannya, ada kepala dinasnya, ada staf ahlinya, ahli yang tidak ada stafnya, ada satpol PP-nya, ya wajar lah. Tapi temannya setan.
Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, bego, goblok, dongo, beleng, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, silakan. Dia ketawa, saya seduh sini.